Kalau ngikuti pendapat ulama dari syarah hadis Imam Muslim tadi, dapat pahala memang. Ya, jenengan ketika udah membunyikan alarm, menghidupkan alarm itu dapat pahala. Tapi alangkah baiknya jika pertanyaannya, apa yang menghalangi saya untuk bangun Ustadz? Harusnya gitu pertanyaan. Ya, bukan apakah saya dapat pahala atau tidak, bukan gitu. Harusnya pertanyaan, apa yang menghalangi saya untuk bangun Ustadz? 1 bulan ini saya alarm nggak bangun-bangun gitu. Ya gitu. Nah kalau pertanyaannya seperti itu, ya itu jawabannya seperti jawaban Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah didatangi seorang pemuda. Ya, kemudian bertanya, wahai Imam, saya ini ya setiap hari, ya kan, setiap hari berupaya untuk sholat malam, tapi nggak pernah bangun malam. Tapi pertanyaan pemuda tadi tidak bilang apakah saya dapat pahala, nggak gitu dia. Ya, beda pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa yang menghalangi saya untuk bangun malam? Gitu. Ya, kalau pahala atau tidak, ya insya Allah lah. Semoga Allah berikan pahala atas semua niat-niat baik kita. Ya kan? Tapi ketika dia tanya seperti itu sama Ibnu Mas'ud, jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aka'adakum ya dunubukum, yang membuat kamu istirahat, yang membuat kamu nggak bisa bangun, itu adalah dosa-dosamu. Ya, jadi ya ini jawaban Mas'ud, bukan jawaban saya. Ya, jadi maksiat-maksiat kita di siang hari itu kata Ibnu Mas'ud, kata Hasan Al-Basri dan kata ulama-ulama yang lain, semuanya sama jawabannya. Ya, jadi dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Jadi sebenarnya kalau kita sholat tahajud, sebenarnya yang diuntungkan itu kita, bukan Allah. Kalau kita sholat tahajud dapat pahala yang sangat utama. Ya, kalau kita sholat tahajud, doa-doa kita mustajab dan lain sebagainya, kita yang diuntungkan. Jadi ketika kita tidak sholat tahajud, yang rugi itu kita. Nah, kenapa kok seperti ini? Mungkin kita tidak pantas untuk bangun malam. Ya, kita tidak pantas untuk bangun malam. Bagaimana? Dikurangi dosa-dosanya, diperbanyak ibadahnya. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, kalau kalian ingin bisa bangun malam, perbanyak amal soleh di siang harinya. Jadi perbanyak sholat duha, perbanyak sedekah, sholat sunnah rawatibnya dijaga, ya pandangannya dijaga, semuanya dijaga. Insya Allah tanpa alarm pun kita akan bangun. Ya, tentu saja tidur sebelum larut malam, karena begadang tanpa udzur itu ya dibenci. Begadang itu boleh cuma 2 kata para ulama, bahkan dalam kitab hadis Bukhari begadang itu 2. Ayo, apa Bapak Ibu? Yang pertama apa begadang yang dibolehkan? Bahkan dianjurkan apa? Menuntut ilmu. Nggak ada menuntut ilmu. Apa? Yang hadis, saya nggak bilang itu salah ya, cuma yang sesuai hadis. Yang diperbolehkan apa? Begadang. 2 hal ini, bahkan bisa dianjurkan. Yang satu, wah ini harus ngaji lagi nanti bareng saya. Ya, yang satu itu adalah ngobrol bersama pasangan. Jadi ngobrol bersama pasangan habis isya sampai larut malam itu sunnah, dapat pahala jenengan. Enggak makruh hukumnya. Justru dianjurkan. Ya, kalau bahasa kerennya itu deep talk gitu ya. Ya, jadi ngobrol bareng pasangan sebelum tidur. Ya, itu kata pakar psikolog, itu kalau pengen hubungan rumah tangga itu keren, harmonis, itu hidupkan deep talk gitu ya. Ya, dan itu ternyata sudah jadi sunnah dari 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu, kalah pakar psikolog itu sama syariat kita. Ya, dan yang kedua apa? Takrimud duyuf. Memuliakan tamu itu boleh, ya, sambil begadang boleh. Ya, misal ada orang ya datang malam-malam, kita muliakan sambil begadang, itu tidak makruh hukumnya. Ya, tidak makruh. Tapi selain itu hukumnya makruh menurut hadis.